yang pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah kita termasuk bagian dari umatnya yang tetap istiqomah di jalannya. Amin. Pak Ketua dan seluruh pengurus yang kami hormati, alhamdulillah sepertinya memang kita ini saling kangen ya. Perlu bertemu walaupun dalam ujian, karena akhir Desember dan awal Januari kita memang disibukkan dengan berbagai kesibukan masing-masing terkait dengan tugas kita. Dan alhamdulillah di awal Januari ini sesuai dengan arahan Pak Ketua beberapa hari yang lalu dan kita bisa berkumpul dalam bentuk apa hari ini dan hari ini bisa dalam sana untuk berjalan pada arahannya. Terima kasih juga kepada Pak terus kita ini dari Aceh Pak ya yang sudah pakai ide pertemuan hari ini presentasi kita. Oleh karena itu untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari kita bersama-sama bertemu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana undangan yang kami sampaikan dengan di dekin ini, bahwa pertemuan hari ini setidaknya ada beberapa agenda dan juga agenda yang akan kita bicarakan. Yang pertama terkait tentang data pengawas madrasah di Indonesia, dalamnya juga terkait dengan pengawas madrasah yang berbasis keterampilan. Alhamdulillah dari data-data yang masuk ya belum semuanya provinsi mengirim, nanti kami akan coba cek dan rekapitulasi dan insya Allah hasilnya itu akan kita sampaikan lewat via WA kepada kepala seksi tenaga pendidikan untuk yang menangani pengawas ini yaitu Pak Rusdi. Terus selanjutnya disampaikan ke Pak Kasubdit. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemanfaatan Zoom ini, kita berharap bahwa tahun ini insya Allah ada Zoom yang dimiliki oleh Pokjawas Madrasah sehingga nasional, sehingga ketika kita ingin melakukan pertemuan, maka itu bisa berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah kemarin kalau tidak salah Ibu Pri ya yang siapa itu yang men-share harga dan biaya pengadaan Zoom untuk 3 bulan. Saya kira itu tawaran yang bagus untuk kemudian kita respon. Kemudian yang terakhir agenda kita adalah terkait dengan pembahasan persiapan pelaksanaan pelantikan yang kita dipilih dan menyusun komposisi kepengurusan itu sejak bulan Oktober yang lalu. Mudah-mudahan insya Allah kepengurusan Pokjawas Madrasah Nasional yang kedua ini tidak seperti yang periode pertama kemarin bahwa ya, teman-teman kita sejak dilantik bahkan di SK-kan itu tidak ada pertemuan secara nasional sekalipun. Sehingga jangankan bisa membuat atau menyusun program secara bersama, bertemu saja tidak secara tatap muka secara langsung itu tidak ada. Jadi kita berharap ini tentu menjadi PR dan tugas bagi kita semua untuk kemudian insya Allah sesuai dengan yang dijanjikan kepada kita pada bulan Februari itu bisa kita realisasikan. Oleh karena itu tentu pertemuan ini tentu sangat menentukan bagaimana Pokjawas Madrasah Nasional selanjutnya. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersilahkan yang mulia kita Pak Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Bapak Zurni untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus, dan ini ada pengurus harian dan ada kawan-kawan koordinator dan tanggung jawab. Ada Bang Novi, selamat sore Bang Novi di Aceh sana paling barat. Ada Pak Sam di wilayah tengah, ada Pak Samsung juga wilayah timur ya. Ada Bu Zaiti, ada Pak Basit juga di Kalsel, ada Bang Didin, ada Pak Lukman, ada Bunda Priyatini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada Bunda Ida. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa silaturahmi secara virtual di sela-sela kesibukan kita. Oleh karena itu yang pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan sekalian yang telah menghadiri undangan meeting ini secara virtual dalam konteks, dalam rangka untuk mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah menyangkut tentang data pengawas yang langsung diminta Pak Direktur beberapa kali. Tetapi sampai hari ini, mudah-mudahan nanti kalau memang terpaksa Pak Sam, yang ada dulu sampai, karena kemarin kayaknya tinggal 4 provinsi atau 3 provinsi yang belum, nah itu nanti yang ada dulu dikirim, nanti sisanya diselesaikan belakangan, sehingga paling tidak kita meyakinkan ke beliau bahwa Pok Jawas bisa membantu membackup data-data itu, sehingga itu sebagai dasar acuan untuk Direktorat Etika. Apalagi dengan masih moratorium, dan mudah-mudahan di 2022 ini kan ada 20 angkatan untuk Cawas. Tetapi kan surat edaran tentang moratorium belum dicabut. Nah, mudah-mudahan dengan data real itu sebagai dasar tentang kebutuhan pengawas seluruh Indonesia, sehingga ada sebagai pijakan untuk bisa mencabut SE tentang moratorium pengangkatan pengawas itu. Itu yang pertama. Mari kita bareng-bareng kawan-kawan sekalian nanti saling support ya. Andai kata ada provinsi mana yang belum, ya yang sempat. Misalnya ada Bang Novi, kalau ada di daratan Sumatera siapa misalnya tinggal kontak Bang Novi sehingga Bang Novi juga bisa membantu. Kalau ada di kawasan Kalimantan misalnya Kalimantan mana tinggal koordinasi dengan Mbak Besi. Nah, itu maksud saya seperti itu. Kemudian kalau di kelompok Jawa ya tinggal saya dengan Pak Didin, ada Pak Lukman ya, karena ada Bunda Pri, ada saya sendiri. Oleh karena itu menjadi penting karena sebagai dasar pijakan Pak Direktur bolak-balik menyampaikan, ditanya ke daerah itu kurang pengawas tapi beliau tidak pegang data katanya seperti itu. Itu yang pertama. Oleh karena itu nanti setelah kita rapat ini apa adanya dulu, karena kemarin sudah ada sekitar 29 atau 30 provinsi yang sudah ngirim, maka itu nanti tinggal direkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah permintaan data pengawas yang binaannya adalah MA keterampilan. Kenapa beliau minta? Karena nanti sekiranya itu mungkin bisa saja diadakan pelatihan-pelatihan, karena ini berangkat dari temuan adanya survei dari Irjen, dari Inspektorat, dari BPK juga, tentang madrasah keterampilan. Nah, ternyata di situ pengawas juga jadi sasaran survei. Nah, karena kita selama ini tidak pernah diajak urun rembuk tentang bagaimana keberadaan MA keterampilan, bagaimana kondisinya, apa yang dilakukan, MUU dengan siapa, kegiatannya seperti apa. Di pertanyaan-pertanyaan instrumen survei seperti itu, banyak hal, apa kegiatannya, programnya apa saja, juga kerjasama dengan apa. Nah, itu apa yang dilakukan oleh pengawas gitu. Ya, kami sebagai sasaran survei itu juga kami menjawab ya tidak banyak yang tidak tahu, karena memang jujur walaupun kita punya MA keterampilan, tapi kita memang tidak pernah diajak urun rembuk tentang bagaimana keberadaan, programnya apa, seperti apa dan seterusnya, karena itu langsung dibawa koordinasinya ke SKK. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita belum melibatkan kawan-kawan semuanya, maksudnya kawan-kawan semua pengurus, kita hanya fokus di kawan-kawan koordinator dulu supaya program itu nanti bisa diseringkan dulu. Ya, program-program kerja pokok-pokoknya dulu diseringkan. Kemudian begitu sudah nanti mendekati bagus, clear, maka nanti tinggal dikirim di grup kecil ini, nanti tinggal dikompilasi oleh Pak Sam. Baru setelah ditoto rapi bagus, maka nanti baru kita rapat bersama dengan seluruh kawan-kawan pengurus, ya baik pengurus harian maupun sampai kepada seksi-seksi dan bidang-bidang. Yang terakhir,
pada waktu kami di Tangerang bulan lalu ketepatan dengan Bunda Zaiti finalisasi tentang Duknis AKG waktu itu. Nah, akhirnya kami menghadap ke Bunda Yeni tentang rencana pengukuhan itu. Ternyata apa yang persis pernah disampaikan Pak Sam itu hanya beberapa orang. Aduh, kalau hanya beberapa orang juga beban mentalnya itu luar biasa berat gitu ya. Oleh karena itu kami waktu itu dengan Bunda Zaiti menyampaikan ke Bunda Yeni, kalau atas nama langsung pengakuan Pak tidak ada, tapi kalau namanya pendampingan PKB, FGD, namanya saja nomenklaturnya seperti itu, maka kegiatannya bisa tetap langsung kegiatannya apa pengukuhan dan lain-lain sampai raker katanya gitu, monggo silakan gitu kan, intinya seperti itu. Tapi nama nomenklaturnya itu ya tetap namanya pendampingan PKB atau FGD, PKB dan seterusnya. Jadi itu seperti itu. Bunda Yeni janji kepada kami dan Bunda Zaiti waktu itu, kalau itu cepat katanya bisa di bulan Februari. Nah, makanya kemarin Bunda Pri sudah menyapa Bunda Yeni dan koordinasi, ternyata memang sampai hari ini kegiatan itu, anggaran itu masih dibintang semua. Nah, sehingga kita belum bisa melaksanakan kegiatan. Tetapi ada saran, ini hanya urun rembuk juga. Saran dari Pak Rusdi, kayaknya kalau pengukuhan itu pakai batik kok kayak kurang elegan katanya. Beliau usul bagaimana khusus pengurus itu pakai jasket Pak biar sama kata. Wah, iya Pak nanti. Jadi langsung Pak Rusdi itu di forum itu Pak Rusdi menyampaikan kok kayak ini kurang elegan Pak. Ini kan nasional kelasnya masa hanya pakai batik. Saya kan tunjukkan batik nasional itu. Ya kalau itu kegiatannya Pak di acara rakernya ada apa-apa, tapi kalau saat pengukuhannya supaya lebih rapi, elegan, bagus, beliau menyarankan khusus pengurus itu coba Pak urun rembuk pakai jasket katanya. Nah ini barangkali Bang Novi nanti Bang Novi ini kan urun rembuk dulu kecil. Baru yang terakhir kami berharap ini ketepatan Pak Afdal tidak datang Mas Sam ya. Nah, yang bagian kesejahteraan sosial siapa Mas Sam? Kesejahteraan sosial. Pak Abdal. Baru Nah, kami wapri beliau, belum ada restu. Kami menginginkan batik itu dilanjutkan Pak Sam. Ya, batik itu dilanjutkan, batik nasional itu karena banyak yang japri dari Tuban itu tidak ada satupun Kabupaten Tuban, kemudian di Sumeneb, kemudian Papua, beberapa kabupaten, beberapa provinsi masih butuh batik itu. Nah, maksud kami kalau kita rapatkan dulu, kemudian pemetaannya juga sharingnya. Nah, dulu kan hanya Pok Jawa nasional saja yang dapat Pak. Maksud kami berapa sih harga dasarnya berapa, kemudian kita lepas berapa sehingga ada kas juga untuk Pok Jawa provinsi gitu. Maksud kami seperti itu. Pok Jawa nasional dapat, kemudian Pok Jawa provinsi dapat. Dulu kan hanya Pok Jawa nasional yang dapat. Nah, kami menginginkan karena yang mengkoordinir, kemudian pemetaan dan lain-lain adalah Pok Jawa provinsi, kami berharap Pok Jawa provinsi juga mendapatkan bagian, misalnya seperti itu. Itu barangkali Pak Sam. Jadi monggo Pak Sam dipimpin rapat ini. Monggo Pak Sam atau Bang Novi yang pimpin rapat ini, monggo silakan. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang pertama bagaimana finalisasi data. Kalau datanya sampai hari ini belum clear, mohon yang ada dulu dikirim. Ya, dikompilasi kemudian dikirim ke Pak Kasubdit, ke Pak Rusdi atau Pak Kasitendik. Kemudian tentang MA keterampilan, kalau memang sampai hari ini belum ada, mohon untuk sebenarnya buatkan Google Form tentang pendataan kawan-kawan pengawas seluruh Indonesia yang sudah ada grupnya, tapi kan datanya belum ada. Karena direktorat menginginkan data detailnya, nama pengawasnya siapa, netnya, kemudian tempatan tugasnya di mana, kemudian MA keterampilan itu bidangnya apa saja. Betul. Jadi itu yang diinginkan direktorat seperti itu. Baru yang terakhir adalah tentang finalisasi program, nanti diberikan waktu untuk yang sudah membuat untuk diberikan waktu untuk tayang ya, untuk menampilkan hasil kerja programnya seperti apa, nanti baru setelah itu dikompilasi, baru nanti kita rapat lengkap akhir Januari ini atau awal Februari. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti untuk pengukuhan itu akhir Februari. Kalau pertengahan atau awal kita juga belum terlalu ini,
Yang kedua, cuaca masih ekstrim. Ya, jadi kita untuk sementara lebih baik hati-hati karena cuaca cukup ekstrim. Maka kalau bisa nanti kegiatan itu kita ada apa-apa agak molor sedikit, tapi semuanya dalam kondisi enak, enjoy, kemudian bisa silaturahmi dengan tenang. Itu barangkali kawan-kawan semua tanpa kecuali Pak Sam, Pak Didin, kemudian Bang Samsul, Bunda Zaiti, Bunda Pri, kemudian Pak Basit dan Bang Novi. Itu saya kembalikan ke Pak Sam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ketua sudah memberikan arahan kepada kita. Yang pertama terkait data Pokjawas Madrasah Nasional dengan pengawas mata keterampilan, insya Allah dan dalam 2-3 hari ini kami akan segera kompilasi dan kemudian kami kirim data-data yang ada, namun tetap kita akan usahakan data yang tersisa itu yang belum masuk kita akan coba hubungi, karena saya lihat di data terakhir itu baru 31, berarti tersisa 3 provinsi. Insya Allah jadi kalau misalnya kita dikasih waktu 3 hari ini, sambil kita kompilasi, kita menunggu teman-teman yang belum masukkan itu, termasuk untuk tema keterampilan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengadaan Zoom dan sekaligus terkait dengan baju batik, barangkali Dapri atau Bunda Zaiti ini bisa memberikan penjelasan terkait dengan itu. Sebelum kami mempersilahkan ketua-ketua bidang yang ada untuk menyampaikan atau mempresentasikan rencana program kerja yang sudah disiapkan. Selanjutnya mungkin kami persilakan salah satunya ini bunda-bunda kita yang hebat, Dapri atau Dr. Zaiti. Persilahkan. Siapa dulu ini? Nah, yang dulu bicara. Kita persilakan Ibu Dr. Zaiti kalau begitu. Selamat Bunda, selamat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya yang tadi tentang pengadaan batik. Untuk laporan uang kas kita dari hasil batik itu sekitar ada 40 di saya. Mungkin belum saya ekspos ya. Nanti malam mungkin saya ekspos karena saya masih di jalan ini, jadi belum bisa ini ngirim, belum bisa share screen. Hati-hati di jalan. Oke, nanti malam deh saya iniin ya, saya iniin untuk Siap. Untuk kondisi uang kas kita gitu. Jadi tadi kalau Pak Zurni mengusulkan untuk setiap provinsi dapat gitu ya, itu seluruh pengurus provinsi atau bagaimana? Karena keuntungan batik kita pun kan hanya kecil itu Pak sebenarnya. Keuntungan batik itu hanya 20.000, kan 190 ya, 190 kita beli 120 ya. Nah, itu kan kita cuma dapat 10.000 gitu. Kalau kita harus membiayai semua pengurus provinsi, itu kan banyak gitu ya. Tapi kalau ketua provinsinya it's okay, nggak mungkin masih bisa tertanggulangi gitu. Ya mungkin itu perlu dipikirkan. Saya kira itu kalau untuk batik. Terus tadi yang untuk MA bagaimana Pak? MA keterampilan? Saya kurang fokus tadi. Ya, MA keterampilan kan sudah ada grupnya Bu. Kan Pak Direktur, Pak Kasubdit itu kan minta khusus kawan-kawan pengawas yang punya binaan MA keterampilan kan dibuatkan grup. Nah, Oh iya iya. Kan diminta datanya. Saya sudah minta ke Pak Yanto. Ini ternyata sampai hari ini kita belum dibuatkan Google Form-nya saja Bunda. Maksudnya gitu. itu Pak Kasubdit minta datanya itu misalnya Bunda Zaiti, kabupaten mana, alamatnya mana, kemudian punya binaan madrasah keterampilan namanya apa, kegiatannya apa saja, jurusan kegiatan-kegiatan pilihannya, sehingga dipetakan di direktorat seperti itu. Itu yang pertama Bunda. Yang kedua bukan ini maksudnya, yang dimaksud dengan kas yang akan datang bukan yang sudah jalan. Maksud saya kita rapat lagi dengan Pak Idi
Nah, itu di-clearkan maksudnya. Jadi kita rapat karena masih ada beberapa kabupaten kota provinsi yang japri tentang pengadaan ini, pengadaan apa? Batik. Pengadaan batik. Batik. Nah, Iya. Iya, iya. Sebenarnya untuk nah maksud pengadaan kami yang ke depan itu di-clearkan sebenarnya harganya berapa. Nah, maksudnya yang kita kan tidak tahu waktu itu kan ada juga yang katanya untuk pengelola di Pak Idi dan Pak Paisus kan Iya. apa 10.000 apa 20.000 biaya pengiriman. Nah, padahal kan biaya pengiriman langsung ditanggung ini, maksud saya ditanggung oleh CV-nya Bunda. Maksudnya ayo kita rapat bareng, nggak apa-apa terbuka, harga dasarnya berapa, kemudian kita mau lepas berapa. Nah, yang akan datang bukan yang sudah Bunda, yang akan datang itu kalau misalnya keuntungannya 30.000, berarti ya sudahlah kita 20.000-nya nasional, 10.000-nya untuk kasnya provinsi yang memesan itu. Maksudnya saya seperti itu, bukannya kan bukan yang sudah gitu loh. Sehingga kita minta bantuan ke kawan-kawan itu kok tidak enak Bunda. Kita nyuruh tok minta bantuan, mereka tidak punya uang operasional gitu. Maksudnya seperti itu saja sih. Iya, Itu, sebenarnya sih gini Pak Ketua. Waktu itu sebenarnya kan itu 130 itu harga dari ya berapa 230 ya? Satu 40 kan tidak salah. 190. 190 harga dasar. Iya. 10 ongkos Iya kan? kirim, 10 ongkos Betul. kirim. Ongkos kirim dan lain-lain 20. Bukan dah. 10 ongkos kirim, 20 untuk 180 waktu itu, Bang. bukan. Dengar lu. 190 ongkos kirim 10, 20 untuk provinsi, 30 untuk pusat, sehingga 250 gitu. Ya, gini. Jadi kemarin itu kan sebenarnya kesepakatannya 10.000 untuk daerah, 10.000 untuk provinsi, 20.000 untuk pusat. Nah, terus 10.000 untuk pengiriman, 10.000 untuk pengelolaan. Jadi total itu 250, tetapi yang dikirim ke kami itu adalah kita nggak mau transfer 2 kali gitu loh. Jadi yang provinsi langsung ditanganin oleh provinsi. Jadi kita terima bersihnya 130. Saya kirim ke Pak Idi itu berapa? 220 ya. Gitu. Saya kira begini, untuk terkait dengan Halo? Pak Sam, suaranya nggak ada Pak Sam. Hilang suaranya Pak Sam. Ya, saya yang hilang. Iya, Pak Sam hilang suaranya. Oh, hilang ya? Orang Makassar sering hilang emang. Sinyalnya kurang kuat tuh sinyalnya. Iya. Sinyal di sini lagi ada nih. Hujan 3 hari berturut-turut ini, Pak Haji. Maksud saya seperti ini. Saya kira yang tadi disampaikan oleh Bu Siti yang lalu itu tidak ada lagi persoalan. Tinggal totalnya kita mau tahu, dan tinggal untuk yang akan datang sudah jelas ya. Untuk yang akan datang ini, yang bicarakan dengan pengelola. Sekaligus tentu kita mau mempersiapkan untuk penganggaran untuk di provinsi bagi yang tersisa itu. Ya saya kira seperti itu. Sebenarnya provinsi kan sudah ngambil 10.000 itu Pak. Sudah ada ya? Ya udah, harusnya sih. Sudah ada ya 10 ya? Harusnya kan Sudah, kita dari 250, yang 20 itu udah dikip oleh provinsi, itu 10 untuk daerah, 10 untuk provinsi. Jadi memang kita tidak mau terima dari pusat, kita tidak terima itu karena biar nggak 2 kali saya harus transfer lagi gitu loh. Jadi sebenarnya sudah ada di situ. Nah, cuma bagaimana provinsi mengelolanya gitu tuh.
Atau jangan-jangan malah provinsinya nggak mau ngambil dari situ, padahal kan udah ditetapkan. Terserah provinsi mau menambahkan harga berapa, itu terserah provinsi. Ya, yang jelas dari ini 23 gitu. Iya, iya. Oke. Jadi kalau begitu saya kira tinggal kita memberikan penguatan kembali untuk Provinsi. melanjutkan pengadaan baju batik. Tinggal apakah persoalannya, apakah nanti setelah pelantikan atau sebelum pelantikan ini kita buatkan surat edaran kembali Pak Ketua. Tinggal saya kira seperti itu. Ya, mungkin di pengelolaan itu yang mungkin Pak Zurni yang ditanyakan gitu. Tapi kalau untuk kalau yang di Bunda pengiriman, saya tidak ada masalah Bunda, cuma kan begini, artinya kita perlu terbuka juga dengan CV-nya itu loh. Karena ada kawan kita, ya ada yang langsung, mohon maaf, ada beberapa provinsi yang tanpa lewat Bu Zaiti, tanpa lewat itu, tapi langsung kontak CV-nya, ternyata harganya kok tidak sama gitu loh. Waduh, ini kan ada Bunda. Nah, betul. Ini mohon maaf, ini takat off the record saja ya. iya. Di Jawa Timur ada 2 kabupaten yang langsung ternyata kan itu ada nomor kontaknya. Telepon diizinkan. Pok Jawa provinsi juga tidak dapat apa-apa, Pok Jawa nasional juga tidak dapat apa-apa itu loh. Maksud kita saat dapat itu kami jangan mungkin yang sudah jalan, maksud kita ada beberapa yang mau pesan. Maksud kita rapat virtual dengan CV-nya sebenarnya harga dasarnya berapa, dengan Pak Idi selaku sebagai mediator berapa. Karena pengiriman itu juga kan dikirim bukan oleh Pak Idi ternyata kan dikirim langsung, biayanya dihandle oleh CV-nya Bunda. Itu maksudnya saya itu. Kalau sampai misalnya ada 2.000 pemesan kali 10.000 kan ini maksud saya ayo kita terbuka lah gitu loh. Karena Pak Idi juga bekerja membantu, ya tidak apa-apa kita berikan jasa gitu loh. Maksudnya gitu. Kalau pengirimannya dulu kan maunya yang ngirim kan Pak Idi. Ternyata pengiriman itu kan hanya kita kirim data, yang ngirim itu kan benar pembatiknya itu loh, maksudnya seperti itu Bunda. Enggak, kita jangan yang sudah jalan, yang akan ini ditertibkan saja, baru setelah itu kita buat edaran gitu. Hanya itu saja seperti saya. Oke. Saya kira nanti bisa Pak Ketua nanti atau siapa saja bisa kontak dan bicarakan secara terdalam dengan Pak Idi sebagai pengelola, dan sekaligus sebenarnya kita perlu buat perjanjian kembali dengan si pembuat kain ini supaya tidak ada lagi yang seperti tadi. Iya, bahwa ada yang langsung cross ke situ. Betul, pengapunten mohon maaf, betul. Saya itu di depan mata sendiri tuh langsung ke sana Pak. Itu pelanggaran Pak, lumayan banyak Pak itu loh. Ya oke lah, saya kira bagus itu, saya kira informasi yang bagus. Iya. Kemudian Bunda, kalau bisa nanti ada tawaran dari siapa yang mengirim kemarin itu tentang Zoom ini untuk pengadaan Zoom di Pok Jawa Nasional. Paling tidak yang 300 itulah. Pak Didin Pak. Oh Pak Haji Didin. Oh sorry Iya. Pak Haji Didin ya. Pak Haji Didin, sekretaris saya di bidang program. Iya. Kira bagus itu. Supaya kalau itu sebulannya berapa Pak jadinya yang organisasi yang kita gunakan? Yang kapasitas berapa Bu? Ya, yang 300 pakai yang berapa jadinya? Yang 300 saja dulu yang murah ya. Itu per 3 bulannya hanya 200.000. Oh, per bulannya. Ya, nggak apa-apa. 3 bulan 200.000 Bu. 3 bulan Bu. Per 3 bulan 200. Ya, kalau yang mau 1.000 partisipan, kalau yang 1.000 daripada ini, iya. Bu, kalau yang 1.000 partisipan, kalau mau ya itu memang agak mahal, itu per 400.000 itu. Kalau yang 1.000, Pak Haji, kalau yang 1.000 itu kan sifatnya insidental. Kalau misalnya nanti ada pertemuan-pertemuan besar, baru kemudian kita itu untuk webinar ya. Oke. Ya, kalau ada webinar. Tapi untuk yang 300 itu untuk yang cukup perlu lah. Iya, insya Allah untuk pengurus minimal. Ya cukup 3 orang. Karena ini juga bisa digunakan oleh kita masing-masing, bikin akun masing-masing untuk pembinaan guru-guru kita di daerah sisanya. Iya. Siap. Jelas bisa dimanfaatkan kalau sudah ada. Nah, iya betul.
Ya nanti tinggal ini aja apa kirimnya kemana atau beli lewat mana gitu ya. Gimana Pak? Gimana prosedurnya itu Pak Didi? Prosedurnya gimana Pak? Sebetulnya gini aja Bu supaya mudah, karena juga saya saya aktif di IG juga Bu ya. Mohon maaf nih Ikatan Guru Indonesia. Jadi ini teman-teman IG sudah punya jaringan, servernya di Singapura, sehingga memang kita tanda kutip ya jualan Zoom juga gitu. Nah, jadi nanti silakan kalau berminat pribadi transfer ke saya yang akan ininya. Karena antri sekali banyak yang pesen nih. Itu Boleh. Pak dosen dari ini yang dari Aceh juga pada pesen nih. Pak Novia udah pesen sama saya nih. Bagus. Iya. Gitu aja Bu. Nah, gitu aja. Udah per 2 bulan aja nanti diperbaharui. Nanti Japri aja ke saya Bu, nomor rekeningnya saya kirim ke Ibu Japri ya. Oke. Seandainya ada untuk coba dicek dulu untuk 1 tahun Pak Didin. Karena bagaimanapun juga pasti kita pakai itu. Saya udah nanya untuk yang 1 tahun itu nggak ada juga ya. Per 3 bulan. Oh itu saja. Kalau begitu itu saja 3 bulan. Iya. Tuh. Panjang. Tinggal diperpanjang per 3 bulan perpanjang, nggak nyakut gitu aja sih. Oke. Tahun saya pernah karena di Shopee itu 4 tahun 1 bulan 6 bulan lah udah kembali ke basic. Ini yang 3 bulan kayak gini aja. Iya, oke. Ya. Oke. Jadi saya kira Ada ini enggak? Ada kapasitinya enggak? Maksudnya kayak internet gitu. Kalau udah lebih dari sekian kita nggak bisa pakai lagi meskipun kapasitas waktunya masih maksimal. 3 bulan gitu. Iya, Kapasitas kalau udah 3 maksimal. bulan kalau ke basic. Jadi tidak ada Hanya berarti kita patokannya bulan aja ya Pak, tidak mempengaruhi siapa yang pakai, berapa kali pakai gitu nggak mempengaruhi. Enggak ada. Mau 24 jam dimantengin juga boleh. Kayak yang punya GTK yang 1000 itu 24 jam dari mulai jam 4 subuh sampai jam malam itu non-stop. Punya Ya, GTK cocok. itu yang 1000 orang, jalan terus. Oke. Silakan aja itu. Jadi nanti saya kira dikirim manunya Pak, rekeningnya lewat grup ini Ya, baru nanti dikirimi. malam juga kalau Ibu ini saya japri ke Ibu Jeti, nanti saya Iya, oke, pesankan. boleh. Teman-teman IG, ya. Nah, oke. Ya, oke. Makasih banyak Pak Din. Siap. Iya, saya kira itu beberapa yang sudah selesai untuk agenda kita. Terakhir barangkali laporan dari masing-masing Program. atau Ibu Pri ada yang mau disampaikan ya Ibu Pri? Bunda Pri? Enggak apa, udah cukup tadi mengenai apa tuh namanya, mengenai Zoom ya. Memang Iya. mungkin yang 300 partisipan tadi murah banget, itu harganya 200 per 3 bulan ya. Iya. Terus mengenai SMK mungkin nanti sebaiknya dibikinkan Google Form saja ya sama Pak Yanto ya. Sehingga nanti bisa nasional. Iya. Kita ada beberapa di ketua-ketua Jawa. Siap. Ada yang Saya usul Pak Asek. Siap Pak Nop ya. Untuk Pokjawasnas sebaiknya minimal 500 partisipan. Diambil 6 bulan sekali, jadi tidak terlalu ribet kan. Jadi bisa berbagi nanti ketika macet satu di provinsi bisa pakai Pokjawas nasional punya. Tapi kalau untuk provinsi, saya lebih merekomendasikan 300 partisipan seperti yang ditawarkan Pak Didin itu sudah maksimal saya pikir. Jadi supaya kita berbagi, siapapun pemilik akun masing-masing provinsi kalau dipakai kayak begini silakan aja, kan 24 jam. Iya. Mungkin ya itu lebih nyaman saya pikir. Kemudian yang kedua tentang baju batik, saya pikir sudah tinggal lanjutan aja ya. Batik nasional itu semua digemari itu. Pak Kanwil kami langsung jahit sendiri dia di hari-hari tertentu dia pakai juga, itu luar biasa. Jadi dan sudah ada pembagiannya tadi. Sudah ada pembagiannya untuk provinsi ada, untuk nasional juga ada. Cuma mungkin yang perlu di-back seperti Pak Ketua sampaikan. Yang ketiga mungkin pengukuhan pakai baju jas menarik juga supaya cepat-cepat saya jahit terus. Jasket katanya Pak. Sarannya Pak Kasubdin itu kurang keren kalau hanya pakai batik masa pengakuan nasional, katanya pakai jasket lah. Gitu. Mantap. Siap. Dilanjuti. Ya, dulu saya tahun 2011 pengakuan Pokjawas nasional itu pakai batik, Pak. Pakai dasi yang bapak-bapaknya tuh, ibu-ibunya juga pakai jas hitam waktu itu.
Cocok. Berarti 2022 udah saatnya untuk pakai jas berarti gitu. Oke, Iya. cocok. Silakan dijahit, Pak. Iya, sudah jahit langsung. Oke, siap Oke. Pak Sekjen, silakan. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Novi. Jadi saya kira untuk terkait dengan Zoom tadi, nanti kita mudah-mudahan Pak Didin bisa menyampaikan pilihan-pilihannya. Kalau ada yang 500, ya saya kira ya, memang perlu ini untuk kapasitas lebih banyak dan waktunya agak lebih lama supaya tidak setiap 3 bulan kita harus ganti-ganti lagi. Kemudian selanjutnya kita persilakan dulu masing-masing ketua bidang untuk menyampaikan rancangan rencana program kerja bidang masing-masing. Atau sebelum itu Pak Didin ada yang mau disampaikan ya Pak Didin? Baik. Silakan Pak. Ini rancangan untuk grup 1, kelompok 1 sudah ada. Udah kelihatan di layar nggak Pak Sekjen? Sudah. Sampun, Pak Bagus. Didin, sampun. Bagus, Ya, Bapak. ini hasil karya grup kami ya, yang 6 orang. Mungkin nanti Pak Ketua langsung nih, yang langsungnya Pak Samsul Yusuf ya, yang menerangkannya. Saya hanya membantu saja. Monggo Pak Yusuf, dimulai aja Pak. Monggo. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, secara singkat Pak Ketua yang saya hormati dan teman-teman sekalian, kami merancang tadi malam dan hasilnya ini kami memperoleh beberapa draft program yang kira-kira nanti bisa teman-teman semua bisa lihat apakah mungkin ada yang bisa ditambahkan. Terus Pak Didin, ya, langsung aja ke bawah ya. Jadi yang pertama itu kita membaginya dalam 3 kategori besar. Jadi yang pertama adalah tentang pelatihan penyusunan program pengawasan dan program Bimlat. Jadi yang pertama itu khusus tentang masalah pelatihan penyusunan program, baik yang program kepengawasan maupun program Bimlat. Kan ini sesuai juga dengan Permendikbud 143 juga itu program pengawasan dan program Bimlat memang disendirikan. Kemudian yang kedua, bagian kedua yang besarnya adalah pelatihan penyusunan laporan kepengawasan. Jadi yang di bagian pertamanya adalah penyusunan program, kemudian yang bagian kedua adalah penyusunan laporan. Ini laporan itu ada kurang lebih ada 6 yang kita angkat, yaitu laporan pelaksanaan pembinaan guru dan kepala madrasah, laporan pelaksanaan pemantauan 8 standar nasional pendidikan, kemudian laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, kemudian laporan ini ya pelatihan ini semua, laporan evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan, kemudian laporan pelaksanaan program Bimlat, dan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program Bimlat. Nah ini nanti kita rancang, ini akan ada pelatihannya. Apakah pelatihannya masing-masing atau dalam satu kesatuan, nanti itu akan tergantung kerjasama kita dengan pihak Pusdiklat atau Balai Diklat. Kemudian yang berikut, pelatihan penyusunan program manajerial kepala madrasah. Karena selama ini hasil temuan dan juga hasil diskusi dengan teman-teman, banyak permasalahan manajerial kepala madrasah yang ditemukan. Jadi banyak kepala madrasah yang agak lalai dan dari segi SDM mereka masih belum memiliki konsentrasi kemampuan dalam hal manajerial kepala madrasah. Ini EDM, pelatihan EDM, RKT, RKAM, ya, dan juga RKAM, RKJM, dan juga Renster. Kemudian yang keempat adalah pelatihan buku kinerja pengawas madrasah secara digital. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pelatihan peningkatan profesional guru. Yang terupdate sekarang adalah penyusunan soal HOTS, penyusunan RPP paradigma baru, kemudian penyusunan PTK guru, dan yang keempat adalah penyusunan soal AKM. Masih ada satu lagi yang ingin kita tambahkan, cuma belum sempat kita masukkan, yaitu pelatihan penyusunan dupak untuk pengawas, Pak.
saya kira itu kurang lebih 6 hal yang kita rancang. Nanti insya Allah kita akan share di grup oleh Pak Didin. Nanti saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan mungkin nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang cukup apik dari bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi program ini, Pak Samsul dengan Pak Didin. Barangkali sekedar tambahan masukan, tinggal kita melengkapi ini terkait dengan tujuan, sasaran dan seterusnya sampai pada waktu atau waktu yang dipersiapkan supaya nanti ketika kita kerja setelah pelantikan insya Allah akan dilengkapi Pak Sekjen. Kita bisa disinkronisasi dengan program bidang-bidang yang lain. Ada tambahan Pak Ketua? Saya rasa cukup dulu Pak. Saya rasa. Kan ini kan Pak. Beliau kawan-kawan ini Pak Didin, kawan-kawan ini kan baru semalam ini Pak bekerja itu. Jadi sementara yaitu nanti tinggal dievaluasi. Iya. Baik. Draftnya udah saya share di grup kita, grup kecil nih Pak. Ada. Silakan baik di tim. Baik. Terima kasih banyak Pak Didi. Mari kita persilakan Ibu Ida barangkali ini yang sudah ada, atau Pak Nopi dulu ya. Pak Nopi. Baik, di kami ya bidang advokasi ya, saya belum terkoneksi sama kawan-kawan, belum ada pertemuan. Namun lebih kepada kami mungkin belum memahami yang diadvokasi itu tentang apa. Kami masih menunggu kira-kira hal-hal apa yang perlu diadvokasi untuk program secara nasional. Ada beberapa mungkin yang tidak berjalan di kabupaten kota, seperti Juknis 111 itu belum sepenuhnya. Mungkin bagian kami diadvokasi nanti mereview semua kegiatan yang terkendala di daerah-daerah, kita akan naikkan menjadi sebuah bahan diskusi di Pokjawas Nasional. Saya kira itu dulu dari saya dengan rekan-rekan Pak Sekjen ya. Dilanjut dengan kawan-kawan dulu. Terima kasih. Untuk advokasi Bang Didin, Bang Nopi ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk advokasi. Misalnya contoh bagaimana sekarang kita secara sistematis terstruktur itu memenangkan advokasi begitu dapat laporan dari kawan-kawan Pokjawas kabupaten kota, provinsi, kemudian sampai di nasional. Nah, untuk melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan bagaimana pemetaan kenaikan pangkat misalnya. Kenaikan pangkat kawan-kawan kita. Nah, kita Pokjawas Nasional itu kan ada Bunda Pri, kemudian ada Bunda Zaiti, dan ada kawan-kawan yang lain untuk memberikan advokasi pendampingan bagaimana tentang ada Bang Didin, ada Bang Lukman, misalnya bagaimana misalnya kawan-kawan yang kesulitan punya KTI tapi sulit untuk menerbitkan di jurnal. Nah, kita itu melakukan pendampingan sehingga kita memfasilitasi. Kemudian pendampingan kawan-kawan kita yang kurang, misalnya pengembangan profesinya, PD-nya lah kalau guru, lalu bagaimana kita kawan-kawan yang kurang itu kita ikutkan dalam kegiatan-kegiatan supaya mereka mencukupi nilai angka kreditnya. Nah, barangkali sinkron dengan programnya Bang Samsul tadi, dengan Bang Didin tadi, kan ada programnya tentang Bimlat, tentang Dupak itu kan, jadi nanti maksudnya seperti itu. Kemudian pendampingan lagi, ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita tidak kena masalah hukum ya. Nah, jadi pendampingan tentang sahabat-sahabat kita kadang-kadang kena bully, kadang-kadang kena komplain, kena apa. Nah, itu tugasnya kita melakukan pendampingan, advokasi gitu seperti itu. Itu contoh saja Bang Novi seperti itu barangkali. Siap. Akan direalisasikan enggak? Insyaallah. Oke. Terima kasih Bang Novi. Yang lain ada tambahan untuk advokasi ini ya? Halo? Nanti saya kasih bantu draftnya deh untuk Nopi itu yang advokasi ya. Lebih keren lagi, Bunda.
Tapi sebenarnya begini, kalau saya menangkap dari beberapa perbincangan dengan teman-teman, tidak bisakah itu kita jadikan rekomendasi atau masuk di program advokasi untuk pengadaan, bukan pengadaan ya, mengembalikan itu perjalanan dinas bagi pengawas. Artinya perjalanan dinas yang pernah ada itu kan memang dihentikan berdasarkan rekomendasi dari inspektorat. Nah, sepertinya kita perlu ini untuk pertemuan dengan inspektorat sehingga kemudian itu bisa clear. Itu saya kira segala tambahan Pak Novi. Halo? Ya, lanjut ke bidang lain mungkin Pak. Oke. Sebelum Baik. ke bidang lain, boleh nambah satu untuk advokasi. Barangkali ada semacam perlindungan ini ya, keselamatan kerja, terutama untuk pengawas yang betul. Ya, yang biasanya untuk daerahnya ini daerah-daerah yang rawan ya. Nah, saya tidak sedikit ya melihat mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang harus bekerja melewati hutan, melewati laut ya, berhari-hari. Nah, ini barangkali untuk perlindungan keselamatan kerja ini barangkali juga sangat diperlukan untuk pengawas ya. Betul. Saya kira itu tambahan Pak Novi nanti sekedar untuk dijadikan rancangan. Baik, untuk selanjutnya Pak Afdan ada ya Pak Afdan? Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial. Kalau belum silakan. Belum. Bu Ida silakan dari penjamin mutu ya. Dipersilakan Bunda Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja. Karena sudah sore ini saya belum finger, baru pulang dari madrasah melakukan pendampingan diseminasi hasil PKB-nya. Lilik ini setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bidang pengembangan dan penjaminan mutu madrasah, terus terang kami baru sebentar ada belum. Kenapa feedback? Iya. Oke. Lanjut. Hilang suaranya. Iya. Oh, sudah. Oke. Yang feedback bukan milik saya ya. Yang feedback miliknya Pak Sakum ini, sekretaris yang tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bidang pengembangan dan penjaminan mutu madrasah, ini baru saya baca pagi tadi ya, dan langsung saya eksekusi, dan saya sudah diskusi dengan teman sejawat saya, Pak Idi Joko. Ada beberapa hal yang perlu kita angkat dari bidang pengembangan dan penjaminan mutu madrasah untuk digunakan sebagai program kita ya. Yang pertama, kegiatan BIMTEK Strategi Sukses Akreditasi Madrasah bagi pengawas madrasah atau pengawas RA. Ini sangat kita perlukan karena tidak semua teman-teman pengawas itu sebagai asesor. Jadi ada trik-trik sebenarnya, trik-trik yang bisa, trik-trik itu sebagai strategi sukses akreditasi dalam rangka pendampingan madrasah. Ini yang harus kita lakukan, pendampingannya terhadap pengawas yang tidak termasuk dalam kategori asesor. Ini program yang pertama, tujuan, sasaran, target, sudah ini ya, narasumbernya kita ambil dari tim asesor Pejaus Madrasah, jadi kita nggak perlu mengundang dari Ban SM, karena yang kita bahas tentunya ilmu-ilmu dari seorang asesor, bagaimana pengalaman mereka di lapangan yang bisa kita petik sebagai strategi dalam rangka mempersiapkan akreditasi di madrasah.
Itu yang pertama. Kemudian bidang pengembangan dan penjaminan mutu madrasah ya juga ingin menguatkan kapasitas pengawas dalam pendampingan PKB guru dan tendik melalui ME dan QE, karena sepanjang perjalanan madrasah melaksanakan PKB tentunya untuk pengawalan dari kesuksesan pelaksanaan PKB itu ada di tangan pengawas. Maka dari itu, karena tidak semua kemarin pengawas itu tersentuh kegiatan PKB ataupun yang sudah disentuh oleh kegiatan PKB menerima materi MIQE, tidak ada salahnya kita melakukan penguatan-penguatan. Karena ilmu kita tidak stagnan, harus berkembang. Barangkali dari juknis ini bisa kita kembangkan kepada alat-alat bantu yang lain yang memudahkan kerja dari tim MEQE ini menjadi lebih enak ya. Itu. Jadi barangkali nanti bisa kita siapkan ada aplikasi ya untuk memudahkan, kemudian ada instrumen yang lebih nyaman untuk membantu pelaksanaan MEQE. Ini yang akan menjadi target dari program yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tanda merah, ini saya masih butuh pertanyaan, jawaban dan masukan ya dari teman-teman untuk pendampingan kontrak prestasi kepala madrasah melalui PKKM. Nah, intinya kegiatan ini juga perlu, tetapi barangkali lebih kemasnya itu bukan pendampingan menuju PKKM, tapi untuk memacu prestasi dari kepala madrasah. Itu untuk yang ketiga. Ini perlu tidaknya masih saya tanda merah ya, barangkali ada masukan bagaimana format lain untuk meningkatkan mutu kepala madrasahnya itu. Karena dari penjaminan mutu madrasah ini di dalamnya itu ada mutu kepala madrasah, mutu guru, mutu madrasahnya, dan mutu pengawas madrasahnya. Kemudian yang keempat, penguatan kapasitas pengawas dalam meningkatkan mutu madrasahnya melalui pendampingan EDM dan ERKAM. Nah ini tadi yang sudah disampaikan di bidang 1, di situ pelatihan penyusunan program ya, saya baca kayak gitu. Mudah-mudahan tidak salah, pelatihan penyusunan program manajerial yang di dalamnya ada kegiatan EDM, RKAM ya. Nah, yang di bidang pengembangan penjaminan mutu, karena yang akan ditingkatkan di sini adalah mutu madrasah melalui pendampingan EDM dan ERKAM, ini kan sudah berjalan di madrasah masing-masing, tetapi ada satu kelemahan dan kekurangan yang sangat dibutuhkan oleh madrasah, di mana setelah madrasah memiliki aplikasi ERKAM ya, output yang dihasilkan dalam bentuk laporan, dokumen dan sebagainya itu masih kesulitan. Nah, kami sedang belajar bersama dengan teman-teman untuk menginput semua masukan yang ada di dalam aplikasi ERKAM untuk menjadi sebuah dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan apabila dibutuhkan pada saat ada audit, kemudian dibutuhkan pada saat ada akreditasi, saat ada PKKM, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan nanti madrasah memiliki dokumen resmi berupa dokumen EDM, RKM maupun RKTM, tetapi inputnya tetap dari aplikasi ERKAM. Kemudian yang kelima, penguatan kompetensi pengawas dalam peningkatan mutu pembelajaran abad 21 melalui KMA nomor 624 tahun 2021. Meskipun KMA ini sudah dilatihkan pada PKB pengawas maupun kepala madrasah, tetapi kenyataannya di lapangan hasil yang diharapkan itu masih jauh dari sempurna, jauh dari harapan tujuan yang tercantum pada KMA 624. Jadi intinya dari instrumen baru yang tercantum dalam KMA tersebut ya, supervisor masih kesulitan menerjemahkan dari butir-butir indikator pada instrumen itu, kesulitan, sehingga instrumen yang digunakan untuk melakukan supervisi pembelajaran pada sesi UJL kemarin itu jatuhnya deskripsinya itu hanya tinggal copy paste dari isi butir tanpa menganalisis isi dari masing-masing butir. Maka dari itu
dicoba nanti kami sudah mulai menyusun aplikasi sederhana dalam rangka bukan aplikasi untuk menilai, bukan, tetapi aplikasi ini lebih memudahkan menerjemahkan isi setiap butir pada instrumen, sehingga saat melakukan pengamatan untuk menerjemahkan dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan itu sudah ada referensi, ya, referensi terjemahan dari masing-masing butir instrumen. Itu yang akan kita latihkan sehingga supervisor baik pengawas ataupun kepala madrasah tidak lagi terbebani dengan deskripsi-deskripsi yang umum, sehingga mereka lebih spesifik dalam melakukan pengamatan, kemudian menyusun bahasa deskripsi rekomendasi. Itu yang kelima. Kemudian ya sudah 5 ternyata, tidak banyak-banyak ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk bidang pengembangan dan penjaminan mutu. Barangkali ada masukan, silakan. Dengan hati saya tampung. Ya, mohon maaf Bu Ida, ini udah bagus ya. Ya. Ya, hanya 3. Ini kebetulan kalau kami di DKI Jakarta memang ada, ya, di DKI Jakarta kami ini memang ada kontrak prestasi kepala madrasah. Jadi setiap tahun kepala madrasah itu membuat kontrak prestasi dengan bidang penmad ya. Terus nanti setiap tahun juga mereka presentasi. Nanti capaiannya itu mereka sudah sampai tingkat mana, misalkan madrasah ini untuk Mayres tingkat mana, KSM tingkat mana gitu. Oh, begitu yang dimaksud. Oke. Ini berarti pendampingan kepada pengawasnya gimana? Ya. Enggak, pengawas itu mendampingi kepala madrasah. Gitu. Jadi kepala madrasah itu yang membuat kontrak kerja dengan kontrak prestasi dengan Penmad, di bidang Penmad. Tapi yang melalui yang negeri semua, yang sekolah negeri baik MI, MTS, SMA yang negeri. Nanti mereka tuh paparan tuh di depan kita ada nanti pengawasnya 2 orang, ada kasih, ada kabid ya. Mereka paparan semacam rensranya ya. Rensa mereka nanti untuk tahun ini mereka apa nih yang dikontrakkan, prestasi di bidang apa, nanti juara mana kayak gitu. Ya. Kontrak prestasinya sampai ada itu berarti itu kegiatannya gimana Mbak Pri? Berupa bagaimana kegiatannya nanti? Kegiatan di kita itu loh. Kalau di kita kan ini kayaknya nggak ada ya kontrak prestasi seperti itu ya, karena kita kan tidak langsung. Iya, ini kan berarti programnya pengawas kepada kepala madrasah binaan masing-masing ya. Tetapi kalau ini kita angkat sebagai program kita, itu bagaimana kita memberikan pelatihannya kepada pengawas kayak gitu? Ya paling kalau untuk pengawas, karena untuk prestasi ini kan untuk sekolah ya, untuk sekolah, jadi paling ya nanti kalau saya sih kemarin pendampingan ke sekolah bukan ke pengawas. Nah itu ya. Tapi pengawasnya kan perlu kita latih kayak gitu ya, supaya mereka bisa mendampingi madrasahnya untuk melakukan kontrak prestasi kayak gitu kan. Saya tertarik, makanya ini saya masukkan kayak gitu. Tetapi saya masih tanda tanya ini kegiatan kita mendampingi pengawas, nah supaya mereka bisa melakukan pendampingan kepada kepala madrasah tentang kontrak prestasi kepala madrasah itu bentuknya kayak apa, kayak gitu loh. Jadi memang pengawasnya harus paham dulu ya, mengenai di sekolah itu seperti apa, kira-kira yang bisa diangkat untuk prestasi di sana, kan harus melihat kemampuan sekolahnya ya. Ya, bentuknya workshop aja mungkin. Sebenarnya bagus ini, bisa kita masukkan juga ya. Saya sayang kalau ini tidak diambil, kita masih belum melakukan hal seperti ini ya. Hanya kemasannya dalam bentuk apa? Apakah misalkan kita workshop, siapa nanti yang akan menjadi narasumber di sini loh yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau seperti KMA 624 kita intern aja, kita menggunakan IN-nya PKB pengawas karena di teman-teman kita banyak.
Sedangkan untuk pendampingan mutu guru ya melalui PKB, di sini kita menggunakan timnya MEQA yang ada di pengawas. Jadi kita tidak perlu mengambil dari eksternal. Berarti nomor 3 bagaimana teman-teman? Apakah tetap dilakukan berupa workshop atau bagaimana nih? Sebenarnya ini bagi saya jujur menarik apa yang disampaikan oleh Ya. Mbak Pri. Kalau ini dipetakan misalnya Bunda, kita kan di Jawa Timur ada 490 madrasah negeri, ya, anggap 500 ya. Kalau masing-masing kepala madrasah negeri kontrak prestasi dengan Penma, kabupaten kota dengan Kanwil, kemudian pengawasnya melakukan pendampingan intern, melakukan pemetaan, ini sebenarnya luar biasa bagus. Maka mungkin bentuk kegiatannya ini bukan model workshop, Bunda, mungkin semacam apa ya? Ya memang pendampingan sih. Jadi pengawasnya nanti diberikan bekal dulu tentang madrasah, tentang Maires, tentang ini, tentang apa. Kemudian baru pengawasnya melakukan pendampingan intern terhadap ini. Jujur ini menarik sebenarnya, bagus Iya. ini. Bagus. Kalau ini kayaknya yang bisa sebagai narasumber ini berarti yang paham tentang apa saja ya penggalian kalau prestasi Maires di kemudian iya, tentang ini memang di ini Bunda di KSKK minimal KSKK ya. tim Kanwil minimal Tapi Pak di Kepala GTK Bidang. juga ada tuh. Nah itu untuk prestasi-prestasi guru dan tendik tuh. Kayaknya nanti mereka tuh kerjasama dengan lembaga apa gitu ya, supaya nanti bisa melatih anak ini selain gurunya nanti udah mendekati lomba-lomba itu mereka kerjasama juga dengan lembaga-lembaga, kayak itu saya perhatiin tuh untuk bisa Dengan mencapai hal NGO, itu. Mbak. Iya, Gitu. dengan NGO Jadi gitu, ada, Mbak. Iya, betul. Iya, betul. Nah, Oke, jadi oke. ada Kalau memang ini menarik, insya Allah saya gali kembali kira-kira model kegiatan yang bagaimana yang paling pas, yang di dalamnya model kegiatannya, nanti. Bunda. Iya. Oke, Saya yang di jujur dalamnya bagus ini. nanti, yang di dalamnya nanti kita pastikan kita akan mengajak teman-teman ya untuk melakukan kegiatan itu nanti di kabupaten kotanya masing-masing terhadap kepala madrasah binaannya, melakukan kontrak prestasi kepala madrasah bekerja sama dengan Kementerian Agama masing-masing, kayak gitu ya? Kalau iya, kami sudah bikin juknisnya kalau dari DKI. Kemarin saya bilang sama saya dimintain sama Pak Kabid kan, terus saya bawa beberapa teman dan bikin juknisnya biar lebih jelas gitu kan. Apa saja sih yang apa perlu mereka kontrakankan itu gitu kan, seperti apa kriterianya kayak gitu. Siap. Kira-kira Mbak Pri punya masukan narasumber yang biasa untuk memberikan ilmunya tentang ini? Ya penguatan. Ya, penguatan tentang ini. Kira-kira siapa? Dari kepala sekolah yang prestasinya banyak ya? Kan ini lebih kepada teknis bagaimana pengawas melakukan pendampingan tentang kontrak prestasi kepala madrasah. Berarti barangkali di atasnya kepala madrasah lah yang mungkin yang lebih pas ya, yang punya pengalaman untuk melakukan kontrak prestasi kepala madrasah. Ada Mbak Pri yang punya pengalaman? Kayaknya belum sih, cuma saya kemarin itu kan mendampingi kepala, cuman mereka paparan ya, paparan depan Kabid, depan kita pengawas, nanti yang ditunjuk nggak semua pengawas kan, jadi saya dimintain supaya menilai paparan mereka kan. Nah, nanti biasanya binaan saya tuh saya latih ini Pak, cara nanti membuat paparannya mulai dari latar belakang, visi misi kayak gitu ya. Tapi terus baru dikontrakkan kenapa kita mengambil mapel ini di Maires dan tingkat ini karena melihat SDM-nya yang ada di kita begini-begini seperti itu Bu. Ya, jadi itu kita kontrak kerjanya dengan Kementerian Agama itu dengan kasih Penma atau dengan Kabid atau bagaimana Mbak Pri? Dengan Kabid, dengan kasih ini ya dengan Kabid. Jadi nanti pas paparan itu dilibatkan kasih kota, kasih dari provinsi sama Kabid, nanti pengawas tuh satu orang untuk tingkat gitu.
Oke, mulai ada gambaran. Berarti karena DKI yang sudah melakukan dan kita tertarik, ya, berarti barangkali yang sebagai best practice ya, narasumber ini berarti pelaku langsung ya, yang melakukan kontrak kerja. Di sini tentunya mungkin ada kasih Penma yang sudah sukses mengantarkan atau Pak Kabit DKI kan ketua kepala paguyuban bidangnya. Ya, oke. Ya, berarti Kabit. Pak Kabit DKI ya? Ya dulu lah, ada Bapak dulu lah. Kita kan ingin menyelami. Iya, ingin tahu. Ya, ini kan harus kita tularkan ke provinsi-provinsi lain. Iya, itu yang bagus itu loh maksudnya. Mbak, terima kasih Mbak Pri masukannya. Teman-teman yang lain barangkali ada masukan, monggo. Oke, saya kira cukup dulu ini sementara ini. Cukup ya. Biasa. Oke, terima kasih. kasih. Di raker berkembang. Iya. Terima kasih Pak Sekretaris. Monggo dilanjut. Siap. Terima kasih banyak. Yang merahnya diganti jadi warnanya hitam. Iya, yang merah saya biarkan merah Bapak karena redaksinya nanti belum kita temukan yang pas. Nanti PR saya malam hari. Iya, itu karena bagus sekali programnya. Jadi jangan diberi merah. Nanti redaksinya kita paskan ya Pak, karena program ini program untuk pengawas, ya, bukan pengawas ke kepala, tapi program kita untuk pengawas. Mungkin monggo, terima kasih. Baik. Halo, terima kasih banyak Bu Ida. Saya kira kalau baru 6 poin yang disampaikan Bu Ida ini, insya Allah menjelang raker nanti akan muncul poin-poin yang lain. Selanjutnya, tinggal dari bidang kesejahteraan sosial sebenarnya ini. Tapi kami hubungi Pak Aptal tadi, belum respon. Barangkali Pak Ketua bisa memberikan penguatan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore hari ini. Di masa jeda ini barangkali kami, karena di sini ada Bang Didin, ada Bang Lukman, barangkali perlu diisi ya, kegiatan-kegiatan apa ya, penguatan lah, apapun materinya. Kalau saya rasa Bang Lukman ini banyak apa materi-materi tentang ini yang sederhana-sederhana, tapi untuk ketua-ketua Pokjawa provinsi dan pengurus itu. Mungkin Pak Lukman ini, apa ini Pak Lukman? Jadi masa ini kan masa transisi sebelum masuk kita pengukuhan. Pengukuhan itu sudah ada respon, yang jelas cuman uang apa kan seluruh anggaran kita masih di bintang. Nah, kita kan belum bisa running kegiatan-kegiatan kita. Barangkali ngisi kegiatan ini misalnya apa setengah bulan sekali atau tiap minggu diisi apa gitu Pak Lukman, monggo Pak Lukman atau Bang Didin. Sebelum ke Pak Lukman ya, yang mendesak sebenarnya banyak pertanyaan simpang siur ini, yaitu ini ya PKG, kemudian SKP untuk guru maupun untuk pengawas. Betul, jadi ditunggu-tunggu banget, Mbak. Barangkali mulai kita pikirkan supaya Pokjawasnas ini bisa memberikan jalan keluar ya bagi pengawas-pengawas se-Indonesia. Monggo dilanjut dua masukan tadi. Yang pertama khusus untuk SKP. SKP ini kami didampingi oleh Koordinator Analis Kepegawaian Jawa Timur. Ternyata eskalasinya luar biasa besar, Bunda, luar biasa. Jadi kawan-kawan kemarin kan sudah membuat. Ternyata baru kemarin ada SE lagi, SE nomor 1 2022, di mana dari Januari sampai Juni 2021 itu masih pakai yang lama. Dari Januari sampai itu dan ada muncul PPK-nya. Tetapi dari Juli dan ini baru selesai miliknya Jember, nanti kami kirim dulu di grup kecil ini, mohon diteliti, dan itu sudah diverifikasi tadi oleh Pak Kepala Kemenak, kemudian diverifikasi langsung oleh analis. Itu tadi baru selesai kami pulang itu langsung buka laptop. Itu barangkali karena dinamis sekali. Nah, ternyata yang 2022 ini SKP-nya belum bisa dibuat karena BKN sendiri mengakui ada kekurangan, dan di internal BKN sendiri ternyata ada miss kan. Ini terbuka tadi, sangat terbuka karena kita di telepon terbuka tadi ya di suara pakai suara.
Nah, barangkali ini yang sudah, walaupun ini bukan satu-satunya mendekati benar, tetapi tadi dibuka regulasinya oleh analis Pak Rudi itu kan koordinator analis kepegawaian Jawa Timur. Ini sudah dibuka resmi, dibuka terbuka. Kemudian setelah itu per item itu dibuka. Nah, nanti saya akan kirim di grup kecil ini dulu. Kalau ini nanti dapat masukan, itu barangkali ini bisa dipakai, Bunda, dipakai untuk kita. Dan ini sudah disesuaikan dengan beberapa regulasi, karena Pak Rudi itu hafal regulasi tentang kepegawaian tadi. Seperti itu, Bunda. Itu yang pertama untuk ini, untuk tentang SKP. Nah, pengawas dulu ya. Kemudian yang guru memang inilah menjadi problem. Guru itu kalau yang di negeri enak karena langsung di breakdown dari program SKP-nya kepala madrasahnya. Tetapi begitu guru di PK maka itu di breakdown dari program kerjanya atau SKP-nya Kasipenma. Nah, Kasipenma itu kami lihat misalnya contoh miliknya Jember itu dikirim tadi, kemudian begitu dilihat itu di antara puluhan program SKP-nya itu hanya ada satu yang nge-link dengan programnya kegiatannya guru itu loh. Jadi ini menjadi problem ternyata, Bunda. Ya. Yang ketiga tentang PKG. Kita ini PKG ini sebenarnya di Simpatika itu sudah pakai PKG yang terbaru. PKG yang terbaru, Bunda. Tapi sampai hari ini baik pusat maupun provinsi kan belum masif sosialisasi tentang pelaksanaan PKG itu seperti apa, normanya seperti apa, siapa saja. Itu sampai hari ini belum, padahal untuk pencairan TPG 2022, nah Juknis PKG itu sudah ngeling di Simpatika, seperti itu. Nah, ini barangkali, Bunda, yang belum menjadi pikiran kita, monggo. Kalau mumpung ini belum sampai di Bang Didin dan Bang Lukman, barangkali perlu menjadi pemikiran Pak Sam, apa yang harus kita lakukan ini. Baik. Kalau kami di Jawa Timur ada Bunda Ida, ada di Gresik, ada di Pok Jawa Provinsi juga Pak Buardi kemarin sudah mulai ngedit, ada aplikasinya PKG. Tapi kan harus tahu alurnya. Nah, PPT-nya nanti kita kirim ulang di grup ini ya, PPT-nya. PPT tentang PKG sudah, tadi saya sosialisasi di Pok Jawas Kabupaten Jember dengan aplikasinya yang dibuat oleh Pok Jawas, oleh Pak Buardi, oleh Pok Jawas Provinsi. Walaupun itu belum sempurna, tapi paling tidak kan punya gambaran. Seperti itu, Bunda Ida. Gimana, Bunda Ida? Iya, PR kita sebenarnya ada dua macam ya. Untuk memenuhi SKP yang sekarang itu kan ada dua SKP, dua tagihan SKP ya. Ya, yang harus diintegrasikan. Kemudian persiapan kita juga untuk menyusun SKP yang 2022 yang bentuknya ini sudah beda. Itu. Nah, sementara dari Kementerian Agama sendiri untuk dari kepegawaian itu tidak berani membuatkan aplikasi, jadi masih berbentuk manual kayak gitu yang sulit kita terjemahkan ya, karena ini bahasa rumus itu. Ya. Jadi itu makanya di Provinsi Jawa Timur itu akhirnya menggunakan ijtihad sendiri-sendiri tiap kabupaten itu. Ada yang membuat sendiri, ada yang menggunakan aplikasi orang lain kayak gitu. Jadi macam-macam. Nah, sementara yang kirim di grup ya, yang terbaru hasil ini baru selesai tadi kami. Itu yang pengawas ya Pak Zuni. Nah, yang guru ini larinya juga kepada pengawas. Mereka menanyakan kepada pengawas bagaimana SKP-nya guru ini. Kan tidak sama dengan kita. Tidak sama. Ya itulah barangkali teman-teman. Ternyata yang terbaru ini, Bunda, yang sesuai dengan PP sekian, OEPN sekian itu ternyata tidak ada tanda tangan atasan pejabat langsungnya yang 2021-2022 akhir ini, awal ini. Itu jadi integrasi itu tidak ada sampai tanda tangannya Pak Kanwil. Dan tetapi yang SE nomor 1 2022 itu kembali lagi ada tanda tangannya pejabat atasan pejabat penilai gitu. Jadi ada tanda tangannya Kanwil lagi gitu. Ini yang terbaru tadi dibuka itu. Untuk yang SKP yang terakhir kami kirim di grup dulu ya untuk dibaca kawan-kawan, kalau nanti kita ini diskusi bareng. Kemudian PKG juga ini ya biar kita
tak kirim, PPT-nya tak kirim, kemudian aplikasinya, versinya, karena memang Jawa Timur banyak. Bunda Ida di Lamongan juga punya, kemudian di Gresik, kemudian kami Pok Jawa Provinsi dengan Pak Buarti itu sudah buat juga. Cuman mau sosialisasi masif kami tidak berani karena Kanwil belum ada edaran resmi gitu loh. Nanti tak kirim dua-duanya, tak kirim di grup ya kawan-kawan. Itu barangkali Pak Sam. Siap. Sama ini Ya. saya mau sedikit tentang PKG ya. Ya. PKG itu kan saya kan yang nyusun juknis waktu itu ya. Silakan Bu Pri, silakan. Nah, kalau yang terbaru itu kan dia kemarin itu kan kalau dari Kemdikbud ada teman sejawat gitu ya, yaitu ada suplemennya gitu ya. Ya, Pak. Nah, ternyata yang terakhir yang di kita yang di juknis Kemenak itu pas setelah ditandatangan sama Pak Direktur ya itu udah dihilangin kayaknya. Pak Dirjen dihilangin waktu saya nyusun sih. Ada dulu, Pak. Iya. Naskah aslinya ada. Iya. Suplemennya waktu saya nyusun itu. Tapi kemarin pas setelah ditandatangan Pak Dirjen itu udah nggak ada lagi di itu ya di. Nggak ada, Pak. Nggak ada sudah. Jadi, iya. Kembali lagi ke yang lama kan kalau seperti ya, model itu kan. lama itu sudah, Pak. Persis model Permendiknas 35 2010 itu sudah. Kembali lagi ke yang lama, jadinya kemarin juga saya kaget karena saya nyusun sama Bu Marina kan barengan kan. Ada dari Bu Maria dari Kemdikbud itu yang mendampingi kan beliau. Bu Jeti itu, Pak. Bu Jeti Minor itu. Bu Jeti Minor itu koordinatornya kemarin itu yang finalisasinya. Iya, Bu Jeti itu bareng waktu itu. Waktu sama Bu Jeti Minor sama Ibu Marina kan yang koordinatornya juga bareng tuh. Terus waktu itu saya kebetulan pas timnya kan kita ikut, saya kebetulan ketua tim tuh dari teman-teman yang kerja kan mereka nanti nunggu dari Bu Zaiti dari kita setelah selesai baru dikasihkan kan. Setelah ada pendampingan dari Bu Maria yang dari Kemdikbud ya karena beliau kan yang biasa bikin juknis di Kemdikbud beliau. Nah, jadi karena arahan waktu itu dari Bu Maria pakai suplemen, kita kan pakai suplemen tuh. Nah, tapi memang waktu itu banyak pro kontra ya, waktu rapat itu banyak yang tidak setuju gitu. Jadi waktu pas setelah saya lihat di tanda tangan Pak Dirjen udah hilang suplemennya, berarti saya pikir itu kembali ke yang lama gitu aplikasinya. Terus ini mengenai SKP juga terakhir ada SE nomor berapa 1 tahun 2022 ya? Ya, baru Pak. Nanti itu juga ada perubahan sedikit tuh. Jadi kemarin juga kami di Jakarta Selatan sudah bikin aplikasinya, ini hampir running ya. Nanti mungkin mau dipakai DKI ini. Nanti kita rebol paparan. Memang itu agak ribet sedikit ya bikin aplikasinya. Tapi jadi memang harus setiap PNS sendiri itu yang input gitu untuk di aplikasi itu. Karena kan ada urutannya tuh harus benar ya. Perilakunya itu kan ada rentang 1 sampai 7, 1 sampai 5 gitu kan. Agak lebih ribet sedikit sih aplikasinya, tapi alhamdulillah kemarin kita di tim di kota ada ahli IT kan dia dulu itu di GTK bagian input tuh bagian honor ya. Sekarang udah PNS di Jakarta Selatan di saya Pak Januar. Yang dulu biasa kalau di GTK tuh di kepegawaian dia bagian input data-data yang naik pangkat tuh ya. Nah, ternyata dia ahli programmer kan. Kemarin terus saya arahkan supaya dia bikin aplikasi. Alhamdulillah kayaknya udah mau selesai juga. Kita hari Rabu besok udah mau paparan gitu. Udah bagus, udah cakep sesuai dengan regulasi semuanya, tahap-tahapannya udah cakep ya. Udah sesuai gitu. Dan sudah ini BKN, kemarin sudah kita kasih ke BKN supaya dikoreksi sama BKN, sama orang BKN ini udah cocok katanya gitu. Oke. Aplikasinya. Iya. Ya, terima kasih infonya mungkin. Oke, makasih. Ya, itu sudah kami kirimkan yang diverifikasi oleh koordinator kepegawaian tadi. Sudah tak kirim aplikasinya. Jadi saya kira kawan-kawan. Ya, untuk dipelajari. Plus aplikasi PKG dan PPT-nya sudah tak kirim juga di grup kecil ini. Ya. Monggo Mas Sam, untuk masa transisi ini barangkali mau diisi apa oleh Bang Didin atau Bang Lukman, monggo Bang Lukman. Pak Lukman dulu ya, Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Baik, sedikit saja informasi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya advokasi dan peningkatan sumber daya, hanya ingin memberikan semacam informasi bahwa untuk Zoom GTK Madrasah yang sekarang biasa kita pakai, sementara ini
kembali ke basic. Jadi kita tidak bisa menggunakan akun yang GTK Madrasah Berbagi itu yang 1000 partisipan, sehingga kita menggunakan akun milik KPMB untuk kegiatan-kegiatan yang biasa kita laksanakan di GTK MB, seperti kajian keislaman yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, dari mulai pukul 5.15 sampai pukul 6.15 WIB. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang biasa kita support dari kegiatan GTKMB ini, seperti kegiatan parade literasi. Insya Allah kegiatan ini melibatkan semua komponen, tidak hanya unsur dari guru, termasuk dari guru dan kepala, juga dari pengawas. Kita melibatkan kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang punya kompetensi untuk bisa menyampaikan kajian keislaman, kita tunggu kehadirannya barangkali di setiap hari ya untuk kegiatan ini, atau Bapak Ibu bisa memberikan nanti materi dalam kajian keislaman. Kemudian yang lebih signifikan barangkali yang biasa kita laksanakan dalam peningkatan kompetensi adalah adanya diseminasi melalui program podcast yang biasa kita laksanakan. Podcast itu semacam akronim, yaitu profesional dalam diseminasi dan cakap dalam strategi atau podcast itu ya. Kalau podcast, acara podcast yang biasa kita laksanakan itu kan di TV-TV adanya pertemuan tatap muka ya, kemudian disiarkan langsung melalui live streaming YouTube. Tapi yang biasa kita laksanakan oleh kegiatan GTKMB dengan Jawas Nasional ini adalah adanya kegiatan podcast yang kita biasa mengundang pengawas-pengawas yang punya kemampuan ya, dalam melakukan diseminasi, sehingga dihadirkan di sana yaitu kepala madrasah atau guru ya, sehingga ada kolaborasi antara pengawas pembina, kepala dan juga guru yang mempunyai prestasi di situ. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau merangsang ya minat dan juga kemampuan dari kompetensi pengawas, sehingga pengawas-pengawas yang lain mempunyai semangat untuk memberikan kemampuannya di dalam meningkatkan mutu madrasah. Itu salah satu program yang sudah kita laksanakan di tahun 2021. Mudah-mudahan ini nanti dengan Pak Ketua Bidang bisa nanti apakah program ini bisa dilanjutkan, podcast pengawas ini, ataukah nanti kita akan lanjutkan dengan program yang lain. Barangkali itu sementara, Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Lukman. Ini luar biasa ini programnya. Insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti di Pokjawas Nasional ini. Baik, kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Ketua untuk memberikan closing statement. Dipersilakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Nah, semua sahabat-sahabat kita, Mbak Lukman, Mbak Didin, ada Bunda Zaiti, ada Pak Samsul, ada Bang Novi, ada Bunda Prihatini, ada Pak Basit, dan Pak Yanto mungkin terlepas lagi tadi sempat bergabung. Ini sudah keluar dari loop, mungkin terlepas lagi. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat kita semua, tinggal nanti melengkapi rancangan program yang sudah ada. Itu jadi kita lengkapi, mudah-mudahan nanti secara intens tetap Bunda Zeti dan Bunda Pri yang komunikasi dengan budaya ini biar tidak semuanya ya. Walaupun kami bisa, Pak Sam bisa, tetapi kan alangkah eloknya kalau satu pintu dulu lah Bunda Zeti dan Bunda Pri yang komunikasi dengan budaya ini untuk pengukuhan. Kemudian yang kedua, tentang saran dari Pak Kasubdi dan Pak Kasitendik supaya pengukuhan itu pakai jasket supaya lebih keren ya, itu kan khusus internal kita, internal pengurus lah. Kalau itu disepakati nanti tinggal ada contoh sampel ya, contoh sampel seperti apa, karena tidak mungkin kita mengadakan tetapi ada contoh masternya seperti apa, cara apa penjahatan seperti apa, warnanya seperti apa, mungkin nanti Pak Sam ada contoh-contoh yang bisa diupload di grup kita, grup ya ini dulu, baru nanti setelah itu kita diskusikan di grup besar, gitu ya.
Baru yang ketiga, kawan-kawan sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan Bang Didin. Saya rasa Pak Sam barangkali dulu sudah siap Bang Zul itu, kan ada Pak Bang Didin, Kepala MA, ya sekarang MTSN dulu binaannya Pak Sam, Pak Zul Fikar itu siap. Yang madrasah digital satu-satunya itu yang sekarang menjadi Kepala MTSN 1 Makassar itu, beliau siap Bang Didin, siap untuk menjadi narasumber kapan saja. Nah, itu barangkali nanti kita bisa fasilitasi untuk menjadi motivasi kepada kawan-kawan kita, karena prinsipnya Pak Zul itu siap kapan saja kalau yang kita menghubungi. Nah, nanti barangkali Pak Sam tinggal komunikasi dulu dengan Pak Zul, baru nanti kita komunikasi dengan Pak Didin dengan teman di grup ini. Maksudnya seperti itu. Jadi itu barangkali Pak Sam. Dan dulu yang lupa sampai hari ini belum kesampaian, dan itu permintaannya juga Pak Direktur tentang ini, growth mindset itu, materi growth mindset itu. Nah, kami di Jawa Timur ada memang timnya inovasi, dan itu siap kapan saja Bunda Khoyati Nasuha itu, pengurus Provinsi Jawa Timur itu siap, karena itu memang di mana-mana timnya inovasi yang biasa ngisi tentang masalah good mindset. Itu barangkali juga menjadi penting gitu loh. Jadi sementara yang ready 2 narasumber itu Bang Din. Kalau dari unsur pengawas ada Bunda Khoyati Nasuha, dia tentang growth mindset. Nah, kemudian yang kedua ada Pak Zul dari MTSN 1 Makassar, itu tinggal Pak Sam yang mengkontak, itu sudah deal, tidak ada masalah. Itu barangkali Pak Din yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya maaf, saya kembalikan ke Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua dan seluruh kawan-kawan yang sudah bergabung dengan pertemuan sore hari ini. Intinya ada 3 hal yang menjadi kesimpulan kita. Untuk data itu ada di kami di sekretariat, kemudian untuk tadi terkait dengan keuangan ada di bendahara dan wakil bendahara, dan untuk persiapan pengukuhan raker diamanahkan kepada Bunda Prit dengan Bunda Zeti supaya tetap melakukan komunikasi dengan di GTK, dan mudah-mudahan insya Allah di bulan 2 itu tidak molor lagi. Kemudian presentasi bidang tadi saya kira sudah luar biasa, tinggal 1 yang belum sempat ditampilkan dari Pak Afdal. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa minta beliau untuk menyampaikan itu. Terakhir, mudah-mudahan bisa dijadwal kembali terkait dengan tadi amanah terakhir dari Pak Ketua untuk kemudian menghadirkan Pak Sulfika dengan Bu yang dari Jawa Timur untuk kegiatan kita sebelum memasuki kegiatan kita. Iya, sebelum kita memasuki kegiatan pelantikan nanti. Atas nama pengurus kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan kita semua untuk hadir bersama-sama di pertemuan ini, dan mari kita menutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Pasang. Itu ada Bunda Zeti. Ini sebentar, mungkin saya share screen ini sebentar ya, untuk keuangan kita ya saat ini. Siap. Waduh, luar biasa ini. Itu berarti Mas Sam. Kencang. Waduh. Kencang ini. Kencang Bu Dokter ini larinya mobil tadi. Silakan Bu Dokter. Oke. Ini ya. Ini sementara keuangan kita ini 30,9 ini ya ini 30,9 ini uang kas dari baju tadi. Untuk jadi kalau kita beli ini masih ada kemarin Pak Yono belum saya masukkan ini tahap 8 ini. Nah, kita beli itu ini kita jual dengan harga 230 ya yang masuk ke kita. Kemudian 210 yang saya bayarkan ke Pak Idi. Jadi kita itu 20.000 terimanya gitu. Jadi ini untuk pembeliannya, dan terakhirnya itu kita sekarang kas kita itu ada segini 30.990.000. Kemudian ini untuk baju ya. Kemudian kalau ini nih uang dari hasil
apa ini ya, Zoom ya kalau nggak apa ini, oh sorry dari ya, infak kegiatan Zoom. Awal tahun dulu kita pernah Zoom, diminta sukarelanya tiap provinsi, kemudian ini adalah uang yang masuk, kemudian 4,954 juta sekian, kemudian ini untuk pembayaran pematerinya Pak dari APSI ya waktu itu. Kemudian selanjutnya ini sumbangan bencana alam yang Banten, kemudian juga saya kira itu uang kita yang ada di saya, sorry kalau tadi saya salah menyebutkan gitu kalau 40. Nah mungkin nanti akan saya share screen. Oke, itu mungkin ada pertanyaan. Hati-hati. Nggak ada, Bu. Nyebutnya kok kebanyakan. Iya, saya tomboknya 10 juta. Gawat ini. Mau cari dari mana nanti? Ya wis apa-apa itu. Saya kira alhamdulillah. Saya kira cukup. Terima kasih untuk infonya. Ya clear untuk terkait dengan keuangan ini. Saya kira sudah cukup. Terakhir tadi disampaikan oleh Ibu Zeti. Dan mari kita menutup pertemuan kita sore hari ini malam di waktu Indonesia dengan sama-sama mengatakan alhamdulillah warahmatullahi. Terima kasih Pak. Terima kasih seluruh kawan-kawan yang hadir. Terima kasih Bang Didin, Bang Lukman, Bang Novi. Terima kasih Pak. Ya. Mohon izin. Belum ada pot. Haji Novia. Zeti, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin pamit. Salam. Bunda, ini mau pinjer ini. Kalau di kami itu pinjernya pinjer pis ini, jadi tiap hari ke kantor ini Mas. Pagi sore itu. Sama. Sama. Kemarin pakai HP, kalau pakai HP tahun kemarin. Kalau Bunda Ida rumah dengan kantor, kalau saya 12 kilo tiap hari itu. Sambil jalan-jalan ngomong cucu. Iya, kalau Bunda Ida ini hanya sebelahnya kantor dengan rumah gitu loh. Iya Bu, Bunda. Mantap. Kami 12 kilo tiap hari Bang. Udah, Mas Turni. Enggak, agak jauh saya, 15 kilo. Oh, saya 12 kilo tiap hari. Jadi tadi pagi kan pertemuan dengan itu sosialisasi tentang ini Juknis AKG dan aplikasi dan finalisasi itu aplikasi